Selamat pagi 6PM semuanya. Selamat Hari Pahlawan ya. 10 November 2023 untuk semua pahlawan kita yang pastinya, dan semua pahlawan yang sampai dengan saat ini juga masih berjuang ya. Siapa saja, orang tua, guru ya, siswa-siswi juga begitu ya, apalagi yang menorehkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Ayu Gusman kembali membersamai Anda sampai dengan pukul 14 nantinya pastinya. Dan ya, Six Fams ya, sesuai dengan apa yang sudah beredar di media sosial. Wih, kalau udah media sosial tuh emang ya, ya racun gitu ya. Meracuni Six Fams semuanya yang udah pada tahu kalau hari ini ada yang spesial. Apa itu yang spesial ya? Seperti yang sudah kita spill sedikit tadi mengenai anak-anak yang berprestasi, SMA Negeri 6 itu jawaranya Six Fams bukan lagi ya kan. Aduh, kayaknya nggak habis-habis ya, selalu saja ada prestasi-prestasi baru yang ditorehkan oleh siswa-siswa SMA Negeri 6 Palembang. Salah satunya, nggak salah satu sih, salah duanya ya. Alias dua orang kali ini yang kita undang datang langsung ke studio SMA Negeri 6 Palembang, yang pastinya ada siapa saja kegerangan. Langsung saja yuk kita sapa. Dua orang ini diantaranya adalah peraih medali perunggu tingkat internasional di World Mathematics Invitational, di Seoul, Korea Selatan ya. Kemudian juga ada peraih medali emas juara 3 Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional kategori 1 tingkat SMA SMK se-Indonesia di Jakarta, yang dua-duanya adalah siswa-siswa SMA 6 dan kebetulan satu kelas lagi ya, kelas 11-6. Ada Syarifah Syeika Mufasirah dan juga Amatullah Aliyah Mubarok. Assalamualaikum anak-anakku. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, cerah ceria kayaknya ya. Semangat Iya. di pagi ini ya. Gimana ini kali pertama untuk on air? Iya, ini pertama kali. Pertama kali kalau untuk si Alia ya, Alia. Kalau untuk Syeika sendiri? Kalau untuk Syeika on air ini untuk kedua kalinya. Kedua kalinya. Sebelumnya di mana Syeika? Sebelumnya di RRI, Bu. RRI. Iya. Kirain di Korea. Aduh. Saya sempat kebayang kalau di Korea gitu on airnya bahasanya bahasa apa gitu ya. Nanti loh kita bahas itu ya. Oke, dan juga pasti yang membersamai kita si Ibu Cantik, guru pendampingnya. Ya, ada Umi Helmiati SPDI MSI. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak kelihatan ya. Gimana, sehat Umi? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Masih dingin? dingin udah di apa tadi karena cuacanya agak begitu. Iya bener ya, alhamdulillah ya. Dan yang pastinya kita langsung saja nih untuk Syeika dulu nih ya. Syeika, bulan Juli ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Bulan Juli ya. Bulan Juli itu Syeika berhasil memperoleh medali perunggu tingkat internasional loh ini. Di Seoul lagi, Korea Selatan. Nggak kebayang. Itu mengalahkan berapa banyak orang sih Syeika ketika itu? Total peserta di Koreanya itu, Bu, kira-kira ada sekitar 1000-an orang. 1000-an orang? Iya. Masya Allah. Terus bisa kamu mengalahkan mereka itu gimana ceritanya? Gimana rasanya? Kalau rasanya itu ya, Bu, pertama kali pas Syeika baca pengumuman itu nggak nyangka, Nggak Bu. nyangka ya. Awalnya Syeika kira, loh ini nggak salah dapet bronze. Kirain jadi Syeika cek lagi, loh ini beneran nama Syeika, nama orang lain bukannya. Oh bener, bener ternyata dong. emang. Ya lengkap kan, karena namanya lengkap Iya. kan. Dapat bronze ya, medali perunggu. Itu juara 3 ya berarti ya kalau bronze. Kalau untuk sistemnya itu, Bu, dia kayak berdasarkan persentase. Jadi Oh, kira-kira kayak oke. yang medali emasnya ada berapa orang, peraknya berapa orang, bronze-nya juga ada berapa orang. Ada berapa gitu. orang Iya. gitu ya. Bayangin kalau dari Palembang satu-satunya kah ini Syeika yang mewakili sampai ke Korea Selatan sana? Kalau dari Palembang itu kemarin berlima, Bu. Oh, berlima. Iya. Tapi dari SMA 6 cuma satu orang, cuma Syeika Iya, sendiri. cuman Syeika. Dan yang dapat medali perunggu Syeika sendiri? Ada juga. Ada temen, juga. iya. Oh, dari yang 5 tuh ada juga selain Iya, Syeika. Oh, dari SMA lain ya? Iya, dari SMA lain. Jadi rasanya tadi tuh nggak nyangka ya? Iya, Nggak nyangka, rasanya bener-bener mimpi nggak gitu ya, nyangka. pengen dicubit gitu ya. Masa sih gitu ya? Tapi alhamdulillah ya, apalagi mengalahkan sampai ribuan peserta. Iya. Ribuan peserta. Kita nanti bakal cari tahu juga seperti apa prosesnya. Kita ke Alia nih. Alia sendiri gimana rasanya mendengar kalau namanya itu disebut sebagai peraih medali emas Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional? Berapa banyak peserta yang dikalahin ketika itu? Itu ada 8 kategori. Saya masuknya di kategori yang pertama. Itu kira-kira ada berapa provinsi sih? 10 provinsi se-Indonesia. Seluruh provinsi. Seluruh? Ya, seluruh provinsi di di Indonesia. Tiap kategori itu ada. Sempet Kategori kaget. 1 tadi ya? Iya, kategori 1 satu. SMA, SMK negeri. Sempet kaget gitu soalnya nggak pernah dapet
medali emas di Olimpiade, apalagi tingkat nasional lagi. gitu. Bener. Jadi beneran kaget ya ketika itu ya. Karena kelihatan sih dari fotonya itu sumringahnya beda. Ini kali pertama mendapatkan medali emas. Iya. Kali pertama. Sebelumnya pernah mendapat medali yang lain mungkin? Kalau sebelumnya saya itu nggak terlalu sering ikut Olimpiade, baru sekarang nyoba lagi gitu. Oh, nggak pernah ya selama ini ya? Atau jarang? SMP mungkin terakhir? Kalau SMP itu belum pernah karena dulu di pondok pesantren. Kalau SMA pas kelas 10 pernah ikut Olimpiade online gitu, ketemu info di Instagram. Itu Olimpiade bahasa Inggris dapat perunggu, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah dapat perunggu dan sekarang dapat emas dong, bukan lagi nasional lagi. Jadi rasanya tetap nggak nyangka. Iya. Nggak nyangka, kayak mimpi juga sama ya kayak Sheikha ya. Tapi bedanya yang satu bahasa Arab, yang satu matematika, Six Fams. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi. Kita ke guru pendampingnya. Ibu, gimana rasanya? Nyangka nggak sih Bu, anak didiknya itu bisa meraih medali emas di Olimpiade ini Bu? Iya, sebenarnya nggak nyangka juga ya, nggak nyangka Bu juga. Ayu. Tapi kayaknya memang udah berapa kalinya ini udah ketiga, kemungkinan di antara ketiga itu ada yang nyangkut gitu ya, ada yang nyangkut gitu. Jadi, ya Bu ya. Iya, kemarin sempat nggak nyangka juga karena pas pengumuman yang medali perak, perunggu itu lewat semua. Begitu terakhir dibacakan medali emas. Begitu dipanggil nama yang pertama karena dia yang juara 3 juara gitu. tiganya gitu ya. Terus juara 2, juara 1 baru karena mereka di setiap kategori itu mereka diambil 3 untuk juara medali emasnya gitu. Oh, untuk medali emasnya saja atau perunggu sama? Kalau medali perak emasnya juga? itu ada 3 orang. Kemudian medali perak ada 4 orang. Kemudian medali perunggu ada berapa ya? 4 orang juga. Oke. Jadi ketika sudah lewat nih perunggu, alah nggak dapet gitu ya Bu ya. Terus habis itu lewat juga perak, nggak dapet juga. Jadi ada kepikiran nggak sih? Udah lewat perunggu, udah lewat perak, udah berarti nggak dapet gitu. Ada kepikiran Bu kayak gitu? Kepikiran juga sih. Kayaknya ini nggak mungkin lah. Nggak mungkin dapet karena yang paling rendah nggak dapet. Di atasnya nggak juga dapet. Ini paling nggak atas. Mungkin yang paling atas nih. Kayaknya gitu ya? banyak saingannya. Dan ternyata juara tiganya dong, medali emas. Alhamdulillah. Iya. Berarti sama sih nggak nyangka juga ya seperti ceritanya Bu Helmi ya. Kalau Sheikha, kita ke Sheikha lagi nih ya. Sheikha kan kemarin didampingi sama orang tua. Kalau Alia kan didampingi sama Bu Helmi ya. Kalau Sheikha kan didampingi sama orang tua. Pendapat orang tua sendiri gimana Sheikha? Kalau orang tua Sheikha waktu itu Bu sampai speechless, gak bisa ya? berkata-kata. Nggak nyangka ya Allah. Menangis kali. Iya, nangis terharu ya. Nggak nyangka anaknya bisa dapat medali perunggu dan itu internasional loh Sheikha. Masya Allah, luar biasa. Ini kali pertama nggak sih untuk SMA Negeri 6 sendiri mendapatkan medali perunggu tapi tingkatnya internasional? Iya Bu. Benar ya, kali pertama ya. Luar biasa Sheikha dan juga Alia, boleh tepuk tangan untuk kita. Keren-keren banget anak-anak kita ini ya. Nah sekarang kita mau nanya dulu, belajarnya gimana sih? Mungkin ini pertanyaan semua umat Six Fams ya, yang bertanya-tanya juga, kok bisa sih dapat juara, yang satu internasional, yang satu nasional, yang satu dapat medali emas, yang satu dapat medali perunggu tapi internasional. Gimana belajarnya? Tahan dulu ya, ditahan dulu. Kita bakal balik lagi Six Fams ya. Rasa penasaran kamu semuanya ditahan dulu. Kita bakal balik lagi akan mengetahui seperti apa sih belajarnya Sheikha dan juga Alia. Sesaat lagi, pastikan terus bersama kami. Mbak Ayu. Gini Mbak, kan Tarisa udah mau masuk sekolah lagi nih, udah naik kelas 12 juga. Tapi Tarisa bingung mau les di mana. Mbak Ayu, ada nggak tempat les yang worth it dari kemenit banget buat Tarisa? Oh, itu masalahnya. Ada dong. Kamu les aja di BTA 70 Palembang, yang pastinya worth it dan recommended banget. Aku kan alumni sana. Apalagi nih ya buat Tarisa yang mau naik kelas 12, BTA 70 Palembang lagi buka program super intensif dan lagi ada promo juga loh Tarisa. Oh, BTA 70 Palembang. Aku tahu Mbak. Kapan bukanya Mbak? Dan ada lagi promo apa?
Nah, ini nih buat Tarisa dan juga semua adik-adik pelajar yang pengen masuk BTA Palembang. Dapatkan diskon spesial untuk tahun ajaran baru sebesar 35%, khusus kelas 12 telah dibuka program super intensif UTBK 2023. Mulai belajar 3 April ya. Belajar setiap hari, tryout setiap pekan, dan belajar tambahan setiap hari sampai malam. Info lebih lengkap kepoin aja Instagram BTA-nya ya, di @BTA70Palembang. Wah, menarik banget BTA 70 Palembang. Programnya bagus, apalagi program kelas 12. Nanti aku kepoin deh. Makasih ya Mbak Ayu infonya. Sama-sama. Yaudah yuk, aku temenin daftar di BTA 70 Palembang. Yuk. Untuk yang pengen tahu lebih banyak lagi, langsung aja daftar ke BTA Pusat Jalan R. Sukamto nomor 28 sebelah McDonald atau hubungi cabang terdekat. Handphone 081173890007. Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Balik lagi di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Masih bareng Ayu Guswan di sini dan juga bersama anak-anak berprestasi, juga Ibu Cantik sang pendamping yang selalu sabar menemani anak-anaknya ya. Dan yang pastinya bisa mendapatkan medali emas dan juga medali perunggu itu mungkin mimpi dari kebanyakan siswa-siswi pastinya ya. Yang satunya nasional, yang satunya internasional. Karena gini loh, adik-adik aja, anak-anak aja pada nggak sadar, pada nggak yakin, oh masa sih aku dapet gitu ya kan, bener nggak? Nah itu juga yang diinginkan mungkin oleh kebanyakan orang. Maka dari itu saya tanyakan kembali Syeka, kali ini nggak di-prank. Pertanyaan yang sama ya. Mungkin pertanyaan orang adalah seputar yaitu dia tadi, gimana sih belajarnya kok bisa sih dapat medali perunggu internasional? Syeka dulu ya, kita baru ke Alia. Syeka gimana Syeka? Jadi kalau untuk Olimpiade Matematika itu Bu, umumnya materinya itu biasanya tentang logical thinking, number theory, algebra, sama geometri. Jadi biasanya soal yang ditanyain itu seputar 4 materi besar itu Bu. Pastinya yang 4 materi besar itu ya. Iya, biasanya masuk yang itu. Terus gimana belajarnya? Terus kalau untuk matematika itu yang pastinya kita butuh banyak latihan. Kayak kadang misalnya kita suka lihat soal matematika, tapi kita kayak nggak kepikiran gimana cara ngerjainnya gitu. Nah jadi kuncinya itu kita harus ngerti dasarnya dulu Bu. Jadi kalau kita udah ngerti dasarnya, pas kita baca soal itu biasanya muncul sendiri idenya di otak kita. Ini mau diapain gitu. Jenius soalnya. ini si ilmuwan ini, calon ilmuwan ini bukan lagi ya. Jadi kayak muncul dengan sendirinya gitu ya. Dapat ilham ya. Insya Allah luar biasa loh ya, bisa begitu. Nah terkadang kan orang tuh berpikir matematika, aduh saya pribadi ya bukan berarti nggak suka. Maksudnya salah satu pelajaran yang mungkin agak sedikit membuat orang-orang gitu takut begitu ya. Apalagi kalau gurunya juga killer kan gitu ya. Nah bagi Syeka sendiri nggak kayak gitu. Syeka memang suka banget sama matematika. Sebenarnya dulu Syika termasuk orang yang benci matematika Bu. Nah ini dari benci jadi cinta ceritanya ya. Jadi dulu benci sama matematika. Ayo berbagi dikit ya. Kok bisa akhirnya jadi cinta sama matematika? Jadi dulu waktu SD tuh Syika orangnya bener-bener gak suka matematika. Tapi kayak kalau selama ujian itu fine-fine aja, hasilnya juga oke aja. Terus padahal nggak suka ya, iya, tapi hasilnya oke terus. Sampai pas SMP itu ada materi namanya aljabar Bu. Nah biasanya orang-orang itu benci matematika mulai dari sini, ketemu yang namanya X sama Y. Iya betul, X dan Y itu, ya Allah terus. Tapi kalau bagi Syeka, iya kalau bagi Syeka sendiri jadi kayak apa ya, kita memisalkan sesuatu yang pasti jadi abstrak gitu kan Bu, jadi variabel kayak bisa X, Y atau yang lainnya. Nah menurut Syeka dengan permisalan menggunakan variabel itu jadi lebih mudah Bu, lebih mudah untuk dipahami. Jadi Syeka mulai suka matematika itu dari kelas 7 SMP. 7 SMP karena si aljabar itu tadi ya? Iya. Oke, aljabar yang justru banyak orang nggak suka, ini Syeka malahan suka banget gitu ya, karena mungkin seperti yang Syeka katakan tadi ya, bisa diulik-ulik gitu ya. Iya. Bener nggak sih, sampai akhirnya dapat hasil yang sama? Iya, tetap sama. Oke, hasilnya tetap sama, tapi dengan caranya Syeka sendiri. Makanya saya bilang tadi jenius sih ini ilmuwan ya. Jadi belajarnya itu memang benar-benar gimana Syeka sebelum akhirnya bisa mendapatkan jawara ini? Selain yang tadi kan benar-benar memfokuskan ke 4 hal tadi ya. Iya, Bu. Ya kan yang dipelajari. Itu belajarnya gimana? Dari subuh kah? Dari apa? Atau mungkin guru ketika itu siapa nih guru yang melatih?
Kalau guru Ada nggak guru yang melatih khusus? waktu itu Pak Muhlis juga ngelatih Syika. Hai Pak Muhlis juga ngelatih ya, Iya. ngelatih Syika juga. Soalnya Syika sekalian ikut pelatihan OSN Bu di sekolah. Oh, Gurunya Pak sambil Muhlis. ketika itu. Iya, jadi sambil-sambilan juga. Mm-mm. Terus Syika juga les di luar, itu juga ngulik-ngulik soal lagi. Dan itu khusus memang matematika? Iya, khusus matematika. Khusus matematika aja. Terus akhirnya bisa berangkat ke Korea itu gimana? Melalui sekolah kah atau sendiri pribadi? Itu melalui sekolah. Daftarnya? Bu. Oh, melalui sekolah Iya. memang. Dan memang dikirim ke sana berapa orang? 5 orang ya tadi ya? Iya, dari Sumatera orang ya, Selatan dari itu Sumatera 5 Selatan orang dan mewakili. semuanya dari Palembang. Dan yang mendapatkan medali berapa orang dari 5 orang itu? Semuanya dapat medali Oh, Bu. semuanya dapat. Iya, semuanya dapat. 2 dapat bronze perunggu, Mm-mm. sama 3-nya lagi dapat merit. Oh, Juara harapan. Juara harapan Iya. ya. Keren sih ini. Saya sih speechless juga, nggak bisa berkata-kata ya. Maksudnya bisa sejenius itu, bisa seilmuan itu. Karena saya pribadi mungkin juga mewakili kebanyakan orang ya, mewakili kebanyakan Six Fems, agak mikir kalau belajar matematika ya, karena memang kan berat bagi yang tidak paham. Itu dia tadi kata Syeka yang awalnya jadi dari nggak suka, karena ketemu aljabar justru malah suka. Iya. Padahal itu pelajarannya mungkin agak sedikit dihindari, X dan Y itu tadi. Bener nggak Six Fems? Pasti bener sama. Oke, dari Syeka kita geser ke Alia lagi nih. Kalau Alia sendiri belajarnya gimana? Ini bahasa Arab loh ya. Nah, kalau zamannya Ibu dulu ya, waktu SMA, SMP itu nggak ada pelajaran bahasa Arab. Kalau nggak kan bener-bener sekolah madrasah. Ya, kalau cuman sekedar sekolah ya kayak kita ini sekolah-sekolah umum gitu ya, itu nggak ada pelajaran bahasa Arab. Gimana pelajarnya? Oh, kalau belajar itu Dari SMP kah? ya di SMP itu saya sempat masuk pesantren, pondok pesantren, jadi belajar dasar-dasar bahasa Arabnya itu dari sana. Walaupun emang dari SD sebenarnya, dari SD Oh, iya. itu masuk SDIT. Jadi belajar bahasa Arabnya dari sana. Terus pas SMP itu udah mulai lancar gitu bahasa Arabnya, karena kan dipakai sehari-hari. Hari-hari dipakai ya. Iya. Oh, kalau di sekolah dulu sehari-hari memang dipakai. Terus? Nah, terus di SMA ini awalnya dapat kabar tentang Olimpiade ini itu dari teman. Ada teman juga ikut. Jadi Dari sekolah yang sama? dari SMA 6 atau dari SMA SMA lain? 6. Dari iya. SMA 6. Terus belajarnya sama Umi, belajar Masya Allah, setiap Umi. pulang sekolah. Heeh. Bahasnya ya mungkin tentang mufrodat atau vocab biasa, dan kayak tentang nahwu yang dasar aja, mungkin tentang fiil atau apa, nahwu sorof yang dasar aja, karena kategori yang diambil juga SMA sama SMK negeri. Oke, berarti kalau untuk bahasa Arab sendiri, Olimpiade Bahasa Arab ini apakah dia bentuknya pidato atau kayak apa sih namanya, conversation kayak ngobrol biasa atau kayak gimana sih? Oh, dia itu sistemnya itu kayak mengerjakan soal gitu loh. Oh, ngerjain soal Iya. ternyata, tapi pakai bahasa Arab itu tadi. Iya, full bahasa Arab semua. Terus ada nggak sih ketika itu apa namanya ditanya seputar apa tapi pakai bahasa Arab secara langsung live gitu? Oh, kalau oleh jurinya? kalau ditanya langsung nggak Nggak. ada, cuma Oh, kalau cuma pas ngisi itu soal kan doang. di Jakartanya itu para peserta nginepnya di asrama. Jadi Nah, itu sama teman-teman asrama kadang full pakai bahasa Arab gitu. oh, memang udah full pakai Iya. bahasa Arab. Enak sih ya Bu ya, kalau memang dasarnya sudah ada dari SD kan. Terus habis itu diteruskan sampai SMP, sekarang SMA malah semakin lagi digencarkan begitu sampai akhirnya bisa mendapatkan medali emas. Tadi belajarnya itu tadi ya, karena memang sudah terbiasa sampai akhirnya semakin cinta. Terus habis itu ikutlah Olimpiade Bahasa Arab ini tadi yang dibimbing oleh Umi Umi Helmi, diapain anaknya bisa begini Umi? Coba katakan sejujurnya ya Umi ya. Jangan ada dusta di antara kita. Ayo silakan Umi. Ya sebenarnya kedua anak ini awalnya itu udah mengikuti Seka yang terlebih dahulu udah mengikuti Olimpiade sebenarnya tahun kemarin. Nah, jadi kebetulan tahun ini Seka belum fokus ke bahasa Arab lagi. Tapi Oh, dia mau sebenarnya Syeka fokus- bahasa Arab juga. Iya. Oke. Syeka ingin fokus dulu ke matematika, Matematika, katanya. Makanya di kelas dia itu ada satu lagi yang kemarin Olimpiade biologi itu juga ikut. Sama si Aya dengan satu lagi kelas 10-2 itu ada Aplah. Itu Aplah. mereka bertiga ini yang ikut awal mulanya di tingkat kabupaten kota terlebih dahulu, lalu
sudah pengumuman menang di tingkat kabupaten kota, mereka lanjut ke tingkat provinsi, lalu ke tingkat nasional. Nasional baru. Yang nasional ketika itu cuman Ayah doang, Bu. Ya, akhirnya? dia tingkat kabupaten kota itu diambil pesertanya mesti 3 orang. Ya semulanya ada beberapa orang tapi diseleksi dulu di sekolah, tingkat sekolah. Jadi diikut sertakan 3 orang. Yang tingkat provinsi juga diambil dari 1, 2, 3 juga juaranya. Jadi tingkat nasional diambil dari yang juara satu. Yang juara satu di tingkat si provinsi tadi ya, Bu ya. Diikutkan ke nasional. Dan ketika itu di provinsi yang juara satu memang Alia. Iya, Alia. Makanya diikutkan di nasional dan ternyata dapat medali emas lagi ya. Masya Allah, luar biasa. Terus diapain Bu waktu itu? Maksudnya ngelatihnya itu gimana gitu loh? Berat nggak Bu ngelatihnya Bu? Berat nggak? Ya karena mereka ini udah punya terbiasa. basic gitu. Jadi kalau untuk ngajarinnya tinggal membimbing aja gitu. Tinggal ngebimbing aja ya Bu ya, nggak terlalu berat ya. Diarahkan ke jalan yang lurus begitu ya. Oke, nih mungkin Six Fams juga bertanya-tanya lagi nih ya. Kalau Ayah di sana ngapain aja sih ya? Ya kan, apakah selama di sana itu ngobrol biasa pun pakai bahasa Arab? Tadi kan sudah sedikit disepil ya gitu ya, pakai bahasa Arab atau gimana? Dan mungkin bolehlah kita minta contoh sedikit gitu menyapa Six Fams dengan bahasa Arab. Juaranya loh ini, ya kan, nasional lagi. Silakan Ayah. Jadi kalau yang dilakuin di sana itu selain kegiatan olimpiade itu kayak ada beberapa seminar dan kegiatan-kegiatan lain sama peserta yang lain, kenalan gitu. Itu berapa hari sih kegiatannya waktu itu? Dari hari Jumat sampai hari Minggu, ada 3 hari. 3 hari ya. Jadi pengalaman yang luar biasa, kenalan dari berbagai provinsi dong di Indonesia ya. Itu pakai bahasa Arab semua? Ada beberapa yang mungkin campur-campur gitu. Kalau yang misalnya kayak kan beda-beda, kadang sekamar itu beda kategori dan mungkin kategori lain tuh udah misalnya udah bagus banget gitu bahasa Arabnya, mungkin kayak cuma separuh-separuh gitu bahasa Arab, kadang bahasa Indonesia. Oh, tapi memang tidak diwajibkan untuk berbahasa Arab di situ? Enggak sih ya? Inisiatif sendiri. Inisiatif supaya terbiasa dan hasilnya wow luar biasa, emas yang digotong ya. Aki, boleh contohin ke kita dong, sapa Six Fams semuanya dengan bahasa Arab gimana? Ini medali emas nggak boleh main-main ya. Ayo silakan sapa. Sabahal khair. كيف حالكم في هذا الصباح نحن نستمع إلى هذه شعار راديو. Jadi asik. Itu artinya apa ya kira-kira? Saya menangis loh di pojokan mendengarnya karena saya belum pernah belajar. Jujur ya Bu, jujurli. Jujurli itu bahasa apa itu saya gak jujurli? Iya, jujurli saya nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali, serius. Cuman taunya naam itu aja, naam ya, afwan gitu kan ya, maaf itu. Terus akhi, uhti itu hal-hal yang memang udah umum gitu ya. Jadi minta tolong dengan sangat diartikan tadi ya. Itu maksudnya apa menyapanya? Itu tadi artinya selamat pagi, gimana kabarnya semuanya? Hari ini kita dengerin siaran di radio ini. Oh begitu. Kalau Uminya nggak usah disuruh menyapa ya. Mana tahu Uminya lebih panjang pidato gitu, Umi. Enggak ya. Mau coba nggak Umi pakai bahasa Arab juga, Umi? Penasaran juga nih Umi. Sama sih, menyapa aja gitu, menyapa Six Fams. Silakan. Halo, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayuhatul wa talibat fi hadhil madrasah, yakni al madrasatil aliyah al hukumi as-sadisa bi Palembang. Ta'allamu bil jiddi wal ijtihad. Masya Allah. Syukron ya. Jazakillah khair gitu ya, bener gak sih? Jazakillah kalau cewek ya, jazakallah kalau cowok. Bener, sedikit banyak saya tahu. Oke, baik, silakan Ibu terjemahkan artinya tadi. Ya Bu, supaya kita nggak ya anak-anak semua yang berada di SMA Negeri 6 Palembang, belajarlah dengan sungguh-sungguh gitu. Itu aja. Belajar dengan sungguh-sungguh. Oh, cuman ngomong kayak gitu aja panjang ya Bu ya? Panjang. Iya, memang seperti itu kan, beda ya dengan bahasa Indonesia ya. Apakah kita akan menyuruh mempersilakan saya untuk berbahasa Korea nih ya kan? Annyeonghaseyo gitu kan. Annyeong. Ayo anyong bolehlah saya kasih sedikit. Mungkin saya kasih sendiri nih ya, karena ini kali pertama ke Seoul nggak sih?
Iya Bu. Kali pertama, Iya, pertama ya. kali. Kali pertama ke Seoul. Jadi ngobrolnya pakai bahasa Inggris atau tadi bahasa Korea anyong-anyong itu tadi? Sebenarnya kalau penutur kalau rakyat Korea kan dia penuturnya emang bahasa Korea Bu. Nah tapi karena kebetulan saya nggak bisa bahasa Korea, jadi tetap pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris, dan mereka paham itu kan? Paham Ya tetap ya. Atau mereka paham tapi ngejawabnya tetap bahasa Korea. Bingung juga tetap ya ujung-ujungnya. Iya sempet juga. Sempet begitu. Ngomong pakai bahasa Inggris, dijawabnya bahasa Korea. Ya tetap aja bingung ya. Masa ya mau cari di Google Translate dulu ya. Jadi gimana, ngerasa ada terbebani nggak sih berdasar secara komunikasi ya? Secara komunikasi terbebani nggak ketika di sana? Berapa hari di sana? Di Korea tuh kurang lebih 3 hari. 3 hari. Iya, Nah 3 itu selama 3 hari berkomunikasinya gimana? Nggak pakai bahasa isyarat kan? Enggak. Kok pakai bahasa isyarat? Jadi gimana? Sebenarnya Nggak terbebani? Nggak juga, karena kan ada tour guide-nya juga yang ngebantu yang bisa bahasa Indonesia. Jadi kayak kita mau ngomong apa bisa dibantuin sama tour guide-nya. Oh, ada tour guide-nya Iya. di situ. Oh, jadi enak dong kalau gitu. Oke, baik. Kultur di sana mungkin ya. Kultur, terus kemudian udara kan berbeda, pastinya cuaca di sana berbeda, makanannya berbeda. Iya. Rasanya gimana? Kan kalau Jakarta masih Indonesia ya. Kalau ini kan udah Seoul nih. Gimana rasanya? Sebenarnya kalau waktu Sheikha datang itu kan pertengahan Juli Bu. Nah itu kira-kira lagi puncaknya summer, puncaknya musim panas. Lagi musim panas ya, jadi nggak terlalu nggak terlalu kaget ya kalau summer ya. Tapi Kaget kagetnya juga? lagi pas datang ternyata Korea tuh lagi dilanda hujan badai gitu. Jadi pas nyampe di sana itu kayak dingin, rasanya Dingin bukan banget ya. summer. Oh, Terus padahal lagi- harusnya summer ya, Iya. tapi ternyata karena lagi dilanda hujan badai, jadinya bukan dingin. Iya, terus Bukan panas, malahan iya. dingin justru. Terus sempat beberapa kali juga kayak di HP Sheikha itu dalam satu hari bisa 5 kali muncul kayak alarm peringatan hujan badai. Oh, Iya. jadi ada perasaan was-was juga lah ketika Iya. di sana ya. Khawatir, tapi untungnya sama orang tua sih ya. Setidaknya kalau sama orang tua tuh agak tenang, bener gak sih? Iya. Terus kalau makanan gimana makanan? Nggak bawa sendiri dong dari Indonesia? Nggak kan? Mbak Pop mie. Oh ternyata ada. Nyebut merek di Tin, nggak boleh. nggak bercanda. Oh jadi bawa makanan sendiri. Emang kan di sana kan banyak mie kayak gitu, apalagi Korea kan? Banyak. Tapi takutnya nggak halal ya, bener gak sih? Iya. Iya, itu yang dikhawatirkan ya. Tapi selama 3 hari makan itu terus? Enggak. Ya kirain, ya Allah 3 hari makan itu gimana ya Bu ya? Oke, Sheikha ini ada pertanyaan nih dari Six Femmes juga ya. Ada pengalaman apa sih yang dibawa dari Seoul, Korea katanya? Kalau untuk Pengalaman yang sih, paling nggak terlupakan lah ya, nggak terlupakan apa nih? tentunya selain berkompetisi, pengalaman nggak terlupakan itu juga. Jadi Sheikha sama teman-teman yang dari Palembang, kami waktu itu bawain penampilan Bu di Penampilan panggung. apa tuh? Itu kami nari, Oh. pakai medley lagu Indonesia. Oh, Masya Allah. Terus? Kami- Gimana tanggapan orang-orang Korea sana? Mereka pada seneng semua Bu. Nah, menurut mereka bagus, koreografinya pada muji semua. Ya. Jadi itu pengalaman yang paling membanggakan lah bisa dibilangnya, selain Iya. membawa medali perunggu tadi kan ya. Karena bisa menari di hadapan orang-orang Korea gitu, dan itu yang dibawa adalah tari Palembang. Enggak, medley. Medley. Ya, Oh, Indonesia lagu Medley Nusantara ya, Iya. Medley Nusantara ya. Berarti Sheikha bisa nari juga. Ya, walaupun enggak seperti Tolonglah ya, jangan terlalu diborong ya semuanya ya. Bagi-bagi ya Sheikha ya, enggak bercanda. Sheikha udah ketakutan aja mukanya ya. Oke, sekarang nih ya kita kemana lagi ya? Kemana ya? Nanti deh Six Femmes yang pengen tanya-tanya lagi boleh banget, silakan, kami masih buka untuk Anda yang pengen tanya-tanya, langsung DM Instagram boleh. Nanti kita bakal bacain, atau boleh juga melalui WhatsApp kami ya di 0821 6052 0606. Sekali lagi di 0821 6052 0606. Kita bakal tanya-tanya lebih banyak lagi sama mereka berdua dan juga Bu Helmi. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Kali ini spesial untuk Anda semuanya ya. Suara indah dari kepala sekolah kita Bapak Fir Azwar dengan single terbarunya Derai Derai Cemara. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari
sikap merapu, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi, tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Sebelum pada akhirnya kita menyerah. Musikalisasi puisi ya dari Bapak Kepala Sekolah kita yang memang notabene-nya adalah seorang seniman Palembang ya. Semua orang juga udah pada tahu ya Bapak Fir Azwar dengan derai-derai cemaranya. Baik nih Bu Helmi, kemudian Alia dan juga Sheika. Ini pertanyaan titipan ya dari pendengar kita. Pertanyaannya katanya tahapannya seperti apa sih dari awal sampai dengan akhirnya bisa menggondol itu medali, katanya gitu. Tahapan dari awal sampai dengan akhir. Boleh mau Sheika dulu atau mau Alia dulu? Jangan rebutan, sama. Ayo, sweet. Sweet. Beneran dong. Sweet. Iya. Nah, Sheika duluan. Silakan tahapannya Sheika sampai akhirnya bisa menggondol medali katanya gitu ya. Jadi yang pastinya itu Bu, ada pertama itu babak penyisihannya dulu. Nah babak penyisihannya ini untuk dari tiap-tiap negara. Jadi kayak tiap provinsi itu ada tempat pelaksanaannya sendiri. Kalau di Palembang waktu itu kebetulan di salah satu sekolah Bu. Nah, sorry Ibu potong ya. Berarti ini tiap negara kan ya, ke internasional kan, bawa internasional ke Seoul gitu ya, iya. Tiap negaranya. Jadi dari Indonesia, kalau dari Palembang 5 orang, Indonesia berapa orang? Ketika Indonesia waktu itu semuanya. kira-kira 300-an. 300-an ya, Iya. itu seluruh Indonesia ya. Dan ternyata Palembang meraih medali. Wah, luar biasa. Oke, terus habis dari tahapan itu tadi?
Dari penyisihan Penyisihan tadi tadi, kita nunggu pengumuman Bu selama 1 bulan. Jadi kayak emang pengumumannya itu biasanya emang lama gitu. Itu yang Palembang doang ya penyisihannya atau sudah nasional? Iya langsung nasional jadi Oke. hitungannya. Dan Iya. itulah dapatlah 5 orang ini tadi yang mewakili Palembang. Sebenarnya kalau Enggak yang ya? untuk lulusnya dari Sumatera Selatan itu lumayan banyak juga Bu. Kayak enggak cuman berlima doang, tapi yang berangkatnya akhirnya cuman berlima. Oh, karena ke Seoul itu kali ya. Iya. Karena ke luar negeri begitu ya. Sayang banget ya padahal Iya. kesempatan itu. Oke, terus habis dari babak penyisihan yang sebenarnya ada lumayan masuk berapa orang dari Palembang aja ini, tapi 5 orang akhirnya yang Iya, cuma berangkat ke Korea Selatan. Terus habis dari penyisihan apalagi yang dilakuin tahapannya? Terus selanjutnya itu kita nunggu pengumuman. Setelah nunggu pengumuman itu langsung dikirim berkas-berkasnya. Terus kayak kita juga siapin buat pendaftaran mau babak finalnya ke Korea. Oke, barulah menyiapkan pendaftaran untuk babak final ke Korea tadi. Iya. Dan habis itu dites dulu nggak di situ ketika babak final sebelum ke akhirnya kepanggil ke Korea gitu lah ya, diberangkat ke Korea. Enggak Bu. Oh enggak? Enggak. Oke, memang sudah ditunjuk inilah orang-orangnya dan akhirnya berangkatlah ke Korea gitu ya? Iya. Oke, hanya sekedar mendaftar aja. Ini yang pasti berangkat. Terus habis itu di Korea lomba lah tadi ya kan? Iya, lomba. Terus gimana tahapannya sampai akhirnya dapat medalinya? Jadi untuk Selama 3 hari itu kalian mulai dari hari yang pertama tuh ngapain gitu? yang pastinya sih nggak fokus belajar aja ya Bu, lama-lama kan Oh lomba. iya bener, apalagi matematika ya. Terus jadi apa aja? Ngapain aja? Hari pertama itu karena kebetulan besoknya udah langsung lomba, pas nyampe itu jadi masih nyiapin persiapan buat belajar buat lombanya besok itu Bu. Jadi hari begitu pertama dulu. belum kemana-mana, belum jalan-jalan. Belum. Terus hari kedua baru itu lombanya. Lombanya. Iya, Oh jadi di hari kedua itu lombanya full berarti ya dari pagi sampai dengan selesai. iya. Oke, itu berapa lama kemarin lombanya? Itu kira-kira dari pagi sampai siang kayak jam 1 jam 2 gitu. Baru kelar. Iya. Nah ini juga sama ya, tertulis ya? Tertulis Iya. atau modelnya kayak cerdas cermat gitu loh maksud ibu tuh? Enggak ya? Enggak, tertulis Enggak ya? Bu. Benar-benar Itu tertulis dibagi semua. jadi 2 sesi. Sesi pertama itu soal tipe A yang pilihan ganda, terus sesi kedua itu tipe B yang yang esai semua. Esai. Iya. Oke. Terus setelah itu, setelah hari kedua lomba tuh pengumuman kan belum tuh? Belum pengumuman di hari terakhir ya, di hari ketiga ya? Iya, di hari Oke. terakhir. Nah, jadi setelah selesai lomba baru jalan-jalan. Iya, baru jalan-jalan. Itu jalan-jalannya semua provinsi yang ada di Indonesia bareng-bareng. Satu dunia. Satu dunianya bareng-bareng. satu dunia bareng-bareng. Jadi destinasinya itu sama Iya, gitu ya. sama. Oh, kirain saya mencar-mencar enggak ya? Enggak. Memang benar-benar harus sama ya. Iya. Kemana aja kemarin? Ketemu sama Opa. Opa. Opa gitu ya. Aduh. Terus gimana? Cerita dong. Jadi kalau dari lomba itu jalan-jalannya awalnya mau ke salah satu taman bermain terbesar Bu, Everland namanya. Cuman karena hujan, jadi kalau misalkan hujan gitu biasa emang theme park itu nggak dibuka permainannya. Aduh, sayang banget ya. Iya. Padahal jarang-jarang di situ. Ya, Terus? jadi dialihin ke taman bermain lagi namanya Lotte World. Ya, Ke situ jadinya. Iya, terus Cuma satu destinasi kah? enggak banyak. Terus Oh, yang- sombong sedikit ya. Enggak banyak. Banyak. Enggak bercanda. Banyak. Bercanda. Oke, banyak. Jadi kalau teh dulu terus habis itu dari Lotte habis itu nyari oleh-oleh juga banyak, ada ke tempat jualan ginseng, terus ke ada pasar tradisional juga. gitu. Terus habis itu kemana lagi? Ketemu sama Opa terus foto-foto? Foto sama opanya sih enggak. Oh enggak, cuma sekedar ketemu aja. Iya. Berarti yang dari Korea juga ada dong ya, mewakili Korea gitu ya? Ada. Ada ya pasti ya. Iya, Dan mereka berhasil? berhasil. Dapat emas? Korea dapat waktu Dapat itu. ya. Baiklah, Jepang juga pasti. Iya. Kalau Jepang mah nggak usah ditanyain gitu ya. Dan akhirnya di hari ketiga baru deh Iya. pengumuman. Hari ketiga itu awarding ceremony-nya itu pas sorenya. Jadi awalnya pagi itu Masih jalan-jalan lagi? masih jalan-jalan, terus kayak sempet dikumpulin di satu tempat gitu kayak untuk persiapan. Nah itu jadi kayak apa ya, rasanya ngelawan satu dunia. So bener-bener pesertanya itu kumpul di situ Iya, semua. situ semua ketika Iya. itu. Jadi ngobrol sama teman-teman yang ada di situ semuanya pakai bahasa Inggris lah ya. Iya, bahasa Inggris. Karena kan satu dunia itu tadi. Oke, sampai akhirnya ketemulah sama
sore penghargaan. Sore penghargaan bukan malam ya. Biasanya kan malam penganugerahan gitu kan ya. Ini sore penganugerahan, bener ya? Iya. Acaranya dari sore sampai malam. Sampai malam. Wah, luar biasa. Terus habis itu foto-foto baru rame-rame. Iya, foto-foto. Ya pasti dong, harus itu ya. Sempet Udah foto sampai ke sama Seoul. temen yang dari provinsi lain juga, dari Maluku. Oh, dari provinsi lain Iya. juga. Dan sampai saat ini masih bagus dong apanya komunikasinya. Itu enaknya sih ya. Kapan bisa begitu ya jalan-jalannya karena berprestasi. Alia, gimana Alia tahapan-tahapannya Alia? Jadi pertama itu di bulan Agustus itu babak penyisihan tingkat kabupaten, olimpiade tingkat kabupaten kotanya. Itu kalau nggak salah kategori 1 yang dari Sumsel itu cuma SMA 6 yang ngirim ya Om ya? Oh enggak. Ada SMA lain. Oh iya ada. Agar alam. Tapi oke. alhamdulillahnya juara 1 sampai 3-nya di Diambil Palembang semua? Iya dari Palembang semua, dari SMA 6 semua. SMA 6 semua pula ya. Oke, terus? Terus bulan September itu kalau nggak salah, September itu masuk ke tingkat provinsi. Nah dari tingkat provinsi itu jadi lewat juga alhamdulillah dari Sumsel juga dapat juara 1, 2, 3-nya dari SMA 6. Jadi kalau buat yang nasional itu diambil tiap kategori, tiap provinsi itu diambil yang juara 1-nya aja. Juara 1-nya aja tadi ya. Iya, jadi Untuk sampai ke nasional. ya. Terus di bulan November baru itu tanggal 3 kemarin berangkat ke Jakarta. Tanggal 3 itu sorenya jam 3-an, jam 4 itu pembukaannya. Pembukaan. Jadi sampai di situ ya sempet makan dulu, istirahat dulu, main kemana gitu. Jalan-jalan Baru dulu. balik lagi ke lokasinya, itu ngikutin pembukaan. Terus olimpiadenya itu di hari kedua. Durasinya cuma 1 jam. Oh, durasinya cuma 1 jam doang olimpiadanya. Iya, dari jam 10 sampai jam 11 itu ngerjain 100 soal. Aduh, pusing ya. Oke, terus? Selesai dari situ jam bebas. Jadi kalau mau jalan-jalan boleh, atau mau di asrama aja juga boleh. Kalau Alia sendiri sih sebenarnya tinggal di asrama aja. Oh, lebih enak soalnya sama Uminya kayaknya mau jalan-jalan. Oh enggak ya? Oh enggak Umi. kalau pas itu jam siang olimpiadenya juga pembimbing juga ada olimpiadenya. Oh, ada olimpiadanya juga pembimbing. Kenapa nggak bilang-bilang? Gimana olimpiade pembimbing gimana nih, Umi? Iya. Ya sebenarnya di sana itu selama 3 hari gitu setelah pembukaan itu padat sekali waktunya. Jadi memang benar-benar kalau untuk jalan-jalan tuh harus curi-curi waktu banget ya Bu ya. Curi waktu karena kita dari Palembang ke sana itu untuk menuju ke lokasi dari bandara itu ada jeda sedikit. Jadi kita ke lokasi dulu baru keluar gitu. Barulah keluar ya. Benar-benar harus jago pinter-pinter manage waktunya jadi, juga iya. ya. Jadi setelah pembukaan itu sampai malam itu kegiatannya, karena itu banyak kegiatan di sana. Ada konferensi gitu, ada seminar dan lain-lain gitu. Jadi untuk kegiatan anak-anak ini di hari kedua. Ya, mereka mengikuti kegiatan yang kayak pembukaan itu lanjutannya itu mengikutin sampai jam 10 lah mungkin ya gitu. Jadi besoknya baru ada kegiatan lagi setelah jam berapa ya kita olimpiadenya? Olimpiade Jam 11-an ya. Jam 11. Nah, jam 11-an itu setelah olimpiade anak-anak ini disuruh istirahat. Jadi guru-gurunya terus ini ada kegiatan ya sampai anak-anak malam. suruh istirahat, gurunya yang Iya. ada kegiatan sampai malam. Jadi malam juga anak-anak ini dikumpulkan di kayak ada lokasinya juga untuk dikasih sosialisasi oleh mahasiswa. Itu yang bahasa Arab juga. Iya. Ya, jadi besoknya baru pengumuman. Barulah pengumuman. Jadi Umi juga ikut ada ada olimpiadanya juga. Nah, ya olimpiadenya itu nggak barengan sih sama mereka. Oh, beda. Jadi ya kita beda sedikit lah waktunya. Mereka ada kegiatan, mungkin mereka istirahat gitu. Ya gurunya ada kegiatan, setelah itu ada olimpiade. Itu hasilnya gimana Umi kemarin Umi? Ya kebetulan yang olimpiade untuk guru pembimbing itu
di semua kategori itu digabung jadi satu. Oh, dijadiin satu. Alhamdulillah, mungkin belum berhasil. Belum berhasil. Nggak apa-apa. Umi udah bikin anaknya jadi bawa medali emas loh ya. Itu sih prestasi yang luar biasa menurut saya dan juga menurut Sixpam semuanya ya. Oke, Bu, kita mau cerita-cerita lagi yuk. Sedikit aja yang terakhir nih ya, mungkin ya. Matematika, emang tertarik banget sama matematika, tadi sudah cerita. Kalau untuk si Aliyahnya sendiri memang tertarik sama bahasa Arab atau karena memang sudah terbiasa dari SMP tadi? Kalau Alia sendiri itu emang seneng gitu belajar bahasa asing. Oh, ya, dan kebetulan juga dari SD udah belajar bahasa Arab dan tertarik juga. Oke, senang bahasa asing. Bahasa asing apa aja yang sudah dikuasai? Kalau yang dikuasai mungkin bahasa Arab, yang paling dan dikuasai bahasa ya? Inggris, ya tentunya bahasa Inggris. Dan rencana pengen belajar bahasa Jepang sama belajar bahasa Spanyol mungkin. Oh iya, Spanyol dong, berat. Ini berarti anak-anak kita nih kalau keluar negeri udah aman ya Bu ya, karena bahasa Inggris sama bahasa Arab sudah, ya. Mudah-mudahan udah aman ya kalian berdua ya. Maksudnya kalaupun mau keluar negeri ya gampang, tinggal pakai bahasa Inggris aja kan gitu ya, bahasa internasional sudah. Sebagai guru sendiri Bu, suka dukanya mengajar anak-anak bahasa Arab gimana Bu? Seberat bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kah? Iya, menyeluruh ya. Itu untuk belajar bahasa Arabnya karena kita ini jenjang SMA gitu, SMA negeri yang tentunya notabene dari mungkin waktu SMP-nya mereka belum pernah belajar bahasa Arab, itu banyak sekali. Jadi benar-benar ya Bu ya, tantangan tersendiri ya Bu. Bahkan mungkin ada yang ngaji aja belum lancar, gitu, tapi dibimbing itu ya. Terus untuk belajar bahasa Arab di kelas-kelas itu gimana ya, kita menyesuaikan aja. Kan ada silabusnya juga yang tidak terlalu tinggi, tidak menyamai dengan tingkat eman. Iya, gitu. benar-benar. Madrasah aliyah, terus tingkat pondok pesantren itu juga nggak sama. Beda ya Bu beda. ya, udah beda. Untuk SMA negeri ya, SMA SMK negeri itu dia silabusnya mungkin nggak terlalu tinggi. Dia menyesuaikan karena sebelumnya mereka belum ada banyak yang belum pernah belajar. Oke, baiklah, itu dia suka dukanya tadi ya. Tapi banyakan suka ya Bu? Ya suka aja. Banyakan suka karena ya. Seneng aja ngajar anak-anak bahasa ini. Arab apalagi kan ya, yang memang bukan bahasa internasional tapi sudah mulai ya Bu ya, bahasa Arab ini ya, kan. Itu bahasa Arab itu bahasa asing, termasuk bahasa asing yang bahasa internasional juga kan, selain bahasa Inggris begitu ya. Oke, mungkin terakhir, aduh nggak enak ya kalau pesan-pesan terakhir kesannya mau kemana gitu ya. Gini deh, mungkin bagi yang dua orang ini ya, siswi-siswi berprestasi kita ini, kasih support dong untuk teman-temannya supaya bisa meraih prestasi yang sama setidaknya, atau mungkin lebih dari kalian. Boleh satu-satu, silakan monggo. Atau mungkin sekalian mau ngucapin terima kasih juga untuk SMA Nan, untuk Pak Fir dan guru-guru yang lain. Yuk, mulai dari Alia dulu deh kali ini. Jadi pertama itu Ayah mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman, Umi juga yang udah ngebimbing Ayah buat bisa dapat medali emas ini, dan terima kasih juga buat sekolah yang udah ngasih support luar biasa ya. Dan juga buat teman-teman buat support kecilnya gitu, apresiasinya Ayah ucapin terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin merasa nih kayak aku nggak bisa ikut olimpiade gini segala macem. Nah, sebenarnya kita nyari prestasi itu bukan cuma lewat olimpiade. Mungkin kalian punya passion lain, mungkin dalam, kalau yang cowok bidang sepak bola, atau mungkin ada teman-teman yang bisa gambar atau hobi-hobi lainnya itu ya, bisa ngoceh loh. Ya kayak Bu Ayu gitu kan, ngoceh-ngoceh bisa loh ya. Iya, bener. Jadi buat berprestasi itu enggak cuma kepatok sama kayak pelajaran doang, pasti ada bidang lain. Semua orang bisa berprestasi. Iya, asik. Terima kasih Alia. Gimana Syeka sendiri nih yang dari internasional ini loh? Kasih dong mungkin support system lah untuk teman-teman yang pengen sama dapat
Pertama-tama prestasi Sheikha seperti mau Sheikha. ngucapin untuk SMA 6, untuk Pak Fir, wakil kepala sekolah, guru-guru, teman-teman Sheikha dan keluarga Sheikha yang udah support Sheikha dari awal sampai Sheikha bisa meraih prestasi di tingkat internasional. Alhamdulillah. Ini kalau untuk wali kelasnya nggak disapa nih. Wali kelasnya siapa sih? 11/6? Bu Sri. Bu Sri. Bu Sri. Halo, Bu Wah, Sri. luar Halo, Bu biasa. Sri. Ini anak-anaknya berprestasi ya. Makasih juga dong untuk Bu Sri pastinya ya. Terus apa lagi yang mau disampaikan selain terima kasih yang luar biasa? Terus untuk teman-teman Sheikha pengen ngomong yang pastinya untuk meraih mimpi itu kayak kita nggak bisa meraih mimpi mudah gitu aja. Pasti banyak tantangan yang bakal kita hadapin. Yang penting kita bisa konsisten, jangan mudah menyerah karena pasti usaha kita itu nggak akan mengkhianati hasil kita. Nah, Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Karena percaya aja segala sesuatu itu bakal indah pada waktunya. Masya Allah, luar biasa, keren. Boleh tepuk tangan dong untuk dua siswa berprestasi kita ini ya. Jadi bener ya, yang namanya segala sesuatu tuh akan indah pada waktunya. Mungkin untuk saat ini gagal, coba lagi sampai akhirnya berhasil. Sama kayak kalian berdua yang luar biasa ini ya. Ibu, kalau dari ibu sendiri gimana Bu? Mungkin mau kasih pesan-kesan untuk anak-anak supaya lebih gimana gitu Bu, boleh silakan Bu. Ya sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pir Azwar SPDMM yang telah merekomendasikan anak-anak ini untuk mengikuti Olimpiade ya, baik itu matematika ataupun bahasa Arab, juga biologi dan lain sebagainya. Dan juga untuk wakil kurikulum tentunya yang selalu merekomendasikan Support, juga luar biasa. selalu mensupport untuk anak-anak ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya untuk untuk pesan ya, kesan dan pesan mungkin untuk seluruh anak-anak di SMA Negeri 6 Palembang ini tirulah seperti anak-anak yang telah berhasil ini karena untuk meraih juara itu tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih karena mimpi kemudian mimpi harapan itu selalu bisa kita raih kalau kita selalu mengingat sang holik kita ya. Mungkin tetap kita ingat sama selalu Tuhan. berdoa, selalu berusaha begitu. Baik, itu saja Ibu. Ya mungkin itu aja. Oke, terima kasih banyak loh ya untuk waktu dan juga ilmu sharing luar biasa sih ya, pengalamannya dari Sheikha, kemudian dari Alia dan juga dari Bu Helmi. Ya pastinya semua motivasi-motivasi dari teman-teman semua yang di sini semoga saja bisa masuk ke kita semua Six Pams ya, baik yang sedang mendengarkan ataupun yang mungkin saat ini juga sedang berjuang sama nih, pengen mengejar prestasi begitu ya. Ingat akan indah pada waktunya tadi ya. Oke deh, selamat belajar kembali dan Ibu selamat mengajar kembali ya. Saya juga selamat bertugas kembali. Terima kasih banyak untuk semua Six Pams yang sudah mendengarkan kami di hari ini. Semua jajaran SMA Negeri 6 mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah ya, guru-guru TU dan semuanya yang sedang mendengarkan kami di hari ini. Siswa-siswi juga semakin semangat dalam belajar, tapi jadilah pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman. Yang masih jangan kemana-mana, terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang.